Alasan kenapa chart Lisa itu rendah di Korea adalah dikarenakan Lisa ini bukan orang Korea. Lisa ini mungkin sulit untuk memenangkan trofi di program musik adalah bagaimana treatment dari YG Entertainment. Di sini juga nggak ada interview, juga tidak diberikan tutorial gimana untuk nge-vote Lisa. Hai guys, I'm Sokim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Well, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang kenapa si Lisa ini sulit banget menang di program music. Padahal chart dia loh bagus. Tapi why? But why? Apa alasannya? Tahan dulu sebelum kita bahas bersama-sama. Aku mohon sama kalian yuk bantu perkembangan channel aku dan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share-nya juga dong kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Sejak debut dengan album solo pertama, kalian tuh pasti tahu bahwa Lisa ini telah mencetak banyak rekor mengesankan di berbagai platform. Salah satunya adalah di platform YouTube. Dia ini juga menjadi artis solo K-pop pertama yang memiliki video musik mencapai 100 juta tampilan dalam waktu singkat. Selain itu, ia ini juga mendapatkan penjualan album yang memecahkan rekor dalam sejarah solois wanita K-pop. Secara khusus, Lisa itu terjual 330.129 kopi pada hari pertama dirilis. Hingga pada tanggal 16 September, albumnya ini sudah terjual sebanyak 736.221 kopi. Dan dengan rekor ini, Lisa menjadi solo wanita K-pop pertama yang mendapat gelar penjual 500.000 di minggu pertama perilisannya. Lisa juga mencatat rekor penjualan fisik minggu pertama tertinggi dari artis K-pop wanita. Di antara artis wanita, sebenarnya ada 3 posisi teratas yang masing-masing dimiliki oleh Lisa, Blackpink, dan juga Rose. Dengan demikian, Lisa telah melampaui pencapaian grupnya sendiri dalam hal penjualan album. Ya, seperti yang kalian lihat tadi bahwa Lisa ini memang telah mencatatkan banyak sekali rekor. Bahkan ya guys, setelah aku baca-baca berita kemarin, aku melihat datanya, Lisa ini juga memiliki chart yang cukup baik di iTunes di berbagai belahan dunia. Dengan pencapaian Lisa ya benar-benar amazing banget. Banyak sekali dari netizen yang bertanya-tanya di sini, terutama para bling juga itu bertanya-tanya kenapa Lisa ini sangat sulit banget merajai chart music di Korea. Dan kenapa Lisa ini juga sulit banget nih memenangkan sebuah trofi kemenangan di acara musik. Apa sebenarnya yang terjadi? Oke, coba untuk pertama kita mulai dulu kulik tentang kenapa chart Lisa di Korea itu bisa rendah. Nah, Cinggu, seperti yang kalian tahu bahwa di Korea sendiri itu ada berbagai platform musik yang digunakan untuk melihat chart dari setiap artis. Dan mungkin banyak dari kalian yang belum tahu sistemnya seperti apa. Oke, aku akan jelasin sistem dari berbagai chart music tersebut. Di sini aku akan menjelaskan beberapa chart music yang memang populer di kalangan para K-popers. Untuk chart music yang pertama itu adalah Melon. Jadi Melon sendiri adalah salah satu situs musik streaming terbaik yang sering digunakan fandom kapanpun idol mereka comeback, mengingat popularitasnya di kalangan masyarakat. Meskipun memang banyak situs seperti Soribada, Jennie, Flow, dan Pipe tersedia, Melon telah menjadi aplikasi pilihan selama bertahun-tahun. Tapi nampaknya hal ini mungkin berubah. Jadi pada tanggal 19 Mei, Melon mengumumkan akan melakukan perombakan besar pada chart real time. Ini akan mencakup peralihan grafik dari peringkat berdasarkan penggunaan per jam per lagu ke grafik yang dihitung berdasarkan jumlah pendengar unik selama 24 jam terakhir tanpa peringkat diperlihatkan. Lalu yang berikutnya adalah Box. Jadi Box ini merupakan salah satu situs penyedia jasa streaming dan download musik di Korea Selatan. Dan dalam laman Facebook resminya, situs ini mengklaim mereka itu telah mulai beroperasi sejak 19 tahun yang lalu. Dan saat ini sudah ada banyak jasa yang disediakan oleh Box. Tak cuma chart music yang disajikan secara real time, harian dan mingguan, situs ini juga menyediakan rekomendasi musik secara berkala. And the last itu adalah Flow. Jadi situs musik ini menyediakan layanan musik seperti situs musik lainnya, mulai dari layanan streaming, download, dan chart lagu Korea. Flow juga memiliki sistem grafik baru sekarang. Jadi bagian di-setel ulang setiap hari pada pukul 1 pagi dan bersifat kumulatif, yang berarti bahwa ia tidak menghitung streaming berdasarkan jam lagi, tetapi berdasarkan hari. Itu sebabnya lagu-lagu tidak lagi masuk chart di sana saat dirilis. Well, Cinggu, itu hanya beberapa aja aku jelasin. Karena seperti yang tahu bahwa chart music di Korea itu emang bener-bener banyak, nggak mungkin dong aku jelasin semuanya. Intinya, yang perlu kalian tahu di sini adalah setiap chart music di Korea itu punya sistem yang berbeda-beda. Nggak semua sistem mereka itu sama. Kayak Box dan juga Flow itu memang kayak berbeda banget. Ini adalah salah satu chart music yang sangat sulit banget untuk dimasuki oleh para idol K-pop. Dan seperti yang aku baca-baca komentar-komentar dari para netizen, terutama netizen internasional dan juga netizen Indonesia, banyak yang menyebutkan alasan kenapa chart Lisa itu rendah di Korea adalah dikarenakan Lisa ini bukan orang Korea. Kenapa netizen dapat berpikiran seperti itu? Of course, ini tuh pasti ada penyebabnya. Gak mungkin langsung disebutkan seperti itu aja, pasti ada penyebabnya. Salah satu penyebabnya adalah dikarenakan beberapa hal racist yang pernah terjadi dengan Lisa. Kita nggak perlu mengulik lebih dalam tentang hal itu, intinya adalah
Seperti yang kita sudah bahas di video-video sebelumnya, Lisa juga kerap kali mendapatkan rasisme dari netizen Korea dan juga bahkan netizen internasional lainnya. Dikarenakan dia ini berasal dari Asia Tenggara or Thailand. Kayak gitu guys. Dan selain itu, netizen Korea juga dikenal sebagai netizen yang lebih tertarik atau lebih kayak nge-appreciate artis yang berasal dari Koreanya sendiri ketimbang artis yang berasal dari luar Korea. Jadi nggak aneh kalau netizen itu menyebutkan bahwa hal ini dikarenakan orang Korea itu tidak suka dengan Lisa. Tapi ya, kalau aku lihat secara pribadi, nggak seperti itu juga sih. Tandanya kalau Lisa memang kayak benar-benar di-hit banget sama orang Korea, of course, dia nggak akan bertahan di sana. Which mean, memang ada haters, tapi ada juga penggemar di sini. Dan kalian tahu nggak guys, bahwa di Korea sana, sebenarnya nggak cuma lagu Koreanya aja yang dapat merajai chart music, tapi lagu-lagu yang dari non-Korea juga dapat merajai chart music. Kita sebut saja sampel, Justin Bieber dengan Stay. Gak hanya merajai chart music saja, lagu Stay ini juga berhasil meraih PAK, Perfect All Kill. Jadi pada tanggal 4 September pukul 13.30 waktu Korea Selatan, lagu kolaborasi The Kid Laroi dan juga Justin Bieber yang berjudul Stay tersebut itu mencapai Perfect All Kill di iChart Instes. Tercatat hingga berita ini ditulis pada tanggal 5 September, lagu itu sudah meraih PAK sebanyak 41 kali guys. Sebuah lagu mendapatkan sertifikat All Kill saat menduduki number 1 di tangga lagu harian dan 24 hits di Melon, tangga lagu harian dan juga Real Time Jennie and Bucks, tangga lagu harian 5 dan tangga lagu Real Time Flow dan iChart. Dan sementara untuk mendapatkan predikat Perfect All Kill, sebuah lagu itu harus memuncaki semua chart yang disebutkan tadi serta menduduki puncak tangga lagu mingguan iChart. Stay juga menjadi lagu asing kedua dalam sejarah iChart yang mencetak Perfect All Kill setelah OST film Frozen Let It Go yang dinyanyikan Idina Menzel pada Februari 2014. So, gimana opini kalian? Apakah kalian itu berpikir bahwa Lisa ini tidak mendapatkan hal tersebut dikarenakan hal tadi? Atau kalian itu berpikir bahwa semuanya tergantung selera dari setiap netizen? Karena seperti yang aku lihat juga, netizen Korea itu memang memiliki selera yang berbeda dengan netizen internasional. Dan hal itu juga nggak salah karena mereka emang memiliki kecintaan mereka sendiri. Oke, setiap orang itu memang memiliki minat yang berbeda-beda guys. Tapi kalau aku lihat memang selera musik dari netizen Korea itu different dari apa yang kita suka. Itu sih yang aku tahu. Jadi mungkin ini yang menyebabkan kenapa lagu Lisa itu sulit banget untuk dapat naik chart di Korea sana. Padahal kalau kita lihat, lagu Lisa ini kayak populer dan juga viral. Di TikTok saja lagunya ini viral banget guys. Tapi ya balik lagi, ini semua tergantung selera dari orang-orang. Dan mungkin ini menjadi penyebab kenapa chart dari Lisa itu rendah. Dikarenakan netizen Korea mungkin agak kurang tertarik dengan musik seperti ini. I think so. Ada yang punya pendapat lain? Langsung saja sampaikan opini kalian di kolom komentar. Dan gak hanya tentang chart Lisa yang rendah di situs musik saja, tapi penggemar di sini juga menyoroti kenapa Lisa itu sangat sulit untuk memenangkan sebuah trofi kemenangan di program music. Padahal kalau kita lihat ya, popularitas dari lagu Lisa juga udah gede sih. Yang nge-vote juga menurut aku udah lumayan lah. Habis itu dari viewersnya juga udah banyak. Lalu yang menyebabkan Lisa ini sulit untuk mendapatkan kemenangan apa aja? Oke, di sini aku akan jelaskan ya beberapa sistem dari program music dan mungkin ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa Lisa itu sulit memenangkan trofi kemenangan di program music. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama, itu adalah Inkigayo. Syarat utamanya adalah bisa hingga 2 lagu per album yang termasuk di dalam chart, dan lagu tersebut juga harus berada di 150 teratas tangga lagu mingguan Gaon. Dan beberapa syarat tertentu yang tidak diperbolehkan untuk menjadi pemenang di Inkigayo ialah lagu tersebut merupakan lagu Ostrama, lagu dirilis melalui program audisi dan variety show tertentu, lagu yang dianggap tidak layak untuk disiarkan oleh SBS, dan lagu yang telah meraih 3 kali kemenangan secara berturut-turut atau Triple Crown di acara Inkigayo pada minggu-minggu sebelumnya. Dan berikut adalah beberapa kriteria penilaian untuk pemenang di program acara Inkigayo. Jadi maksimal poin untuk para pemenang jika digabungkan adalah 11.000 poin. Dan penilaian ini juga sifatnya relatif, sehingga tangga lagu yang memenuhi syarat dengan skor tertinggi di setiap kategori akan menerima jumlah poin maksimum dalam kategori tersebut. Yang kedua, 50% digital maksimal 5.500 poin dan dikumpulkan dari Senin 13 hari sebelum siaran, Senin 6 hari sebelum siaran. Lalu yang berikutnya adalah 4,5% penjualan album fisik dan maksimumnya adalah 500 poin. Dan hal ini dilihat dari grafik tangga album Gaon. Dan data juga dikumpulkan dari hari Senin 13 hari sebelum siaran seperti yang tadi. Yang berikutnya adalah 31,8% sosial media, maksimalnya adalah 3.500 poin. Jadi data ini dikumpulkan dari YouTube, Twitter, Weibo, dan juga Yin Uetai. Yang berikutnya adalah 4,5% pre-voting, maksimalnya adalah 500 poin. Dan kalian itu dapat nge-vote melalui aplikasi Melon Easy Talk
Dan periode votingnya adalah pada hari Senin 13 hari sebelum siaran dan juga pada hari Sabtu 8 hari sebelum siaran. Yang berikutnya adalah 9% siaran on air maksimal 1000 poin. Data ini dilihat berdasarkan seberapa banyak lagu yang telah diputar di program televisi dan juga radio SBS, serta dikonversi dari skala 110% menjadi skala 100%. Dan sekarang kita akan melihat Music Bank. Music Bank sistemnya kayak gimana nih? Jadi Music Bank sendiri itu tayang setiap hari Jumat di KBS dan punya kriteria tertentu untuk memilih para pemenangnya di setiap minggu. Beberapa syarat tertentu yang tidak diperbolehkan untuk menjadi pemenang di Music Bank adalah lagu untuk original soundtrack dan juga lagu yang telah meraih 3 kali kemenangan secara berturut-turut or Triple Crown di acara Music Bank pada minggu-minggu sebelumnya. Jadi kayak sama banget dengan Inkigayo ya, nggak boleh menang 3 kali berturut-turut. Kalau udah menang 3 kali berturut-turut, ya udah nggak bisa menang lagi. Dan berikut adalah beberapa kriterianya guys. Yang pertama, itu ada 65% digital, maksimumnya adalah 130.000 poin. Lalu 58,5% online, maksimal 117.000 poin. Dilihat dari Melon, Fox, Jenny, Never, Music, dan juga Soribada. Berikutnya adalah 6,5% mobile, maksimal 13.000 poin. Yang dilihat di sini adalah unduhan nada deringnya. Lalu ada 5% penjualan album fisik, grafik album Hanteo maksimal poinnya adalah 10.000 poin. Lalu ada juga 20% poin siaran, maksimalnya adalah 40.000 poin. Kriteria berikutnya adalah berdasarkan seberapa banyak lagu tersebut telah diputar di program KBS. Lalu ada juga 17% di program televisi, 3% di program radio, dan juga 10% survei panel penampil, maksimumnya adalah 20.000 poin. Dan dikirim secara acak setiap minggu kepada pemirsa yang terdaftar untuk panel survei KBS. Dan karena program musik di Korea juga banyak, aku akan menjelaskan yang terakhir aja yang paling banyak kalian tahu, yaitu M Countdown. M Countdown itu tayang setiap hari Kamis di Mnet, dan syarat utamanya adalah artis baru saja memulai promosi di program acara musik untuk lagu tersebut, dan juga artis tidak perlu tampil di acara siaran tertentu. Beberapa syarat tertentu yang tidak diperbolehkan untuk menjadi pemenang di M Countdown adalah lagu untuk original soundtrack, dan juga telah meraih 3 kali kemenangan secara berturut-turut. Dan untuk kriterianya, yang pertama, maksimal poin untuk para pemenang jika digabungkan adalah 11.000 poin, dan penilaian ini sifatnya relatif, sehingga lagu yang memenuhi syarat dengan skor tertinggi di setiap kategori akan menerima jumlah poin maksimum dalam kategori tersebut. 45% digital, Mnet, Melon, Jenny, dan juga Bugs, maksimalnya adalah 4.500 poin. 15% penjualan album fisik dilihat dari grafik album Hanteo, maksimalnya adalah 1.500 poin. 20% media sosial, MV, YouTube, dan juga tayangan live klik video di M Countdown, maksimalnya adalah 2.000 poin. 10% pre-vote, maksimalnya adalah 1.000 poin. Login di situs web M Countdown dan situs Mnet Japan. Periode pemungutan suaranya itu adalah pada hari Jumat pukul 2 waktu Korea Selatan atau pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, 6 hari sebelum siaran. Lalu ada juga pada hari Senin pukul 9 waktu Korea Selatan dan juga pukul 7 waktu Indonesia Barat, 3 hari sebelum siaran. Dan untuk M Countdown itu tersedia untuk penggemar internasional. Lalu ada juga 10% skor siaran, maksimalnya adalah 1.000 poin, dan plus 10% live voting, maksimalnya adalah 1.000 poin. Dan untuk voting di situs web M Countdown, dan voting hanya untuk nominee di posisi pertama, dan dikonversi dari skala 110% menjadi skala 100%. Jadi dari ketiga sampel tadi, dapat kita simpulkan di sini bahwa setiap program musik Korea itu memiliki kriteria masing-masing. Yang mana setiap kriteria ini harus kalian juga pahami dalam mendukung idol kalian. Sehingga dukungan kalian terhadap idol yang kalian suka itu tidak sia-sia. Jadi setidaknya kalian tahulah gimana sistemnya gitu. Sehingga nanti kalian dapat menyiapkan planning gitu. Planning bersama gimana untuk membuat sang idol mendapatkan trofi kemenangan di program musik tersebut. Benar nggak? Dan well, sekarang kita sudah tahu gimana sistemnya ya. Dan seperti yang aku lihat beberapa komentar dari orang-orang, salah satu alasan kenapa Lisa ini mungkin sulit untuk memenangkan trofi di program musik adalah bagaimana treatment dari YG Entertainment. Oke, banyak dari penggemar kemarin itu mengeluhkan treatment yang diberikan oleh YG kepada Lisa. Banyak yang menganggap bahwa treatment yang mereka berikan kepada Lisa itu kayak kurang banget. Kenapa netizen berpikiran seperti itu? Of course, ada penyebabnya dong ya. Nggak mungkin ada pendapat seperti ini tanpa ada penyebab. Salah satu penyebab yang pertama adalah dikarenakan bagaimana stage dari Lisa. Kalau dilihat, stage dari Lisa sebenarnya udah bagus, oke. Tapi pas stage solo debutnya kemarin, itu kayak berbeda banget. Kayak biasa, terkesan kayak biasa. Nggak punya banyak hiasan panggung yang mewah seperti biasa, kayak bener-bener really biasa aja gitu. Tapi dari penampilan udah keren kok, dibantu juga dengan bagaimana back dancer yang Woke punya.
Yang berikutnya adalah di sini juga nggak ada interview. Seperti yang kita tahu bahwa interview di program musik itu kerap kali dilakukan oleh sang MC dengan artis yang bersangkutan. Tujuan dari interview ini juga banyak, salah satunya adalah untuk mempromosikan lagu dan juga album yang mereka miliki. Sehingga orang-orang tahu, oh albumnya berceritakan tentang ini, oh lagunya berceritakan tentang ini. Ada basa-basi lah sedikit guys, selain memperkenalkan tentang bagaimana karya terbaru mereka. Benar nggak? Yang berikutnya di sini penggemar juga tidak diberikan tutorial gimana untuk nge-vote Lisa. Sehingga ini membuat para penggemar internasional itu kesulitan untuk nge-vote Lisa. Well guys, meskipun mungkin chart Lisa di Korea itu tidak sebagus yang kita harapkan, dan mungkin Lisa juga sulit memenangkan sebuah trophy kemenangan di program musik, but it's okay. Lisa sudah melakukan yang terbaik. Dia juga sudah memenangkan trophy kemenangan pertamanya di Music Bank. Jadi menurut aku, kita sebagai penggemar tidak perlu bersedih. Untuk sekarang, lebih baik kita tunjukkan kebahagiaan kita kepada Lisa, supaya Lisa juga tidak sedih melihat kesedihan kita. Benar nggak guys? Oke, jadi sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ya ada kesalahan informasi, jangan suka-sukaan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.